Generasi atau pembelahan sel dia bisa terkena kanker. Iya sih, bisa kayak kanker kulit, kanker paru-paru, kanker kerongkongan. Penyakit kanker itu masih menjadi suatu hal yang paling menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada mertua yang galak. Mamografinya nggak ada, pada saat usia udah 40, ini pasti belum 40 lah ya. Sebelum dia mengambil program asuransi ini, itunya tidak akan dipertanggungan lagi. Target ini hanya spesifik mengenai sel yang kanker saja. Hai pemirsa, kita ketemu lagi di hari Sabtu ini bersama saya Novita Inji, tentunya di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Pemirsa, kanker adalah penyakit ganas yang tentunya dapat menyerang siapa saja. Dan kita juga tahu bahwa kanker ini adalah penyakit yang menyebabkan kematian di negara-negara berkembang. Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, di mana kita tentunya diajak lagi untuk mengenal dan mengetahui seperti apa penyakit kanker, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker, dan tentunya gejala-gejala dan apa yang bisa kita lakukan di saat kita mengidap penyakit kanker. Biaya jika kita terkena penyakit kanker tentulah bukan kecil, dalam artian dibutuhkan biaya banyak nih kalau sampai kita terkena penyakit kanker. Nah, untuk itu tentunya dibutuhkan yang namanya asuransi penyakit kritis. Hari ini kita akan mengajak Anda untuk membahas mengenai asuransi penyakit kritis. Pemirsa, kita tahu tidak mudah untuk memilih asuransi yang pas untuk penyakit kritis kanker. Akan kita bahas semuanya di episode kali ini di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, aku mau tanya sama kamu, bukan sama pemirsa dulu ya, sama kamu dulu. Kamu mau tahu nggak, hari ini kita punya bahasan spesial nih. Kamu pasti penasaran kan kita mau ngebahas apa? Asik. Kepo kan kamu? Ya iyalah, jadi orang harus kepo ya kan, karena kepo itu bagian dari lifestyle, gaya hidup anak muda. Nggak sih, Bay. Hari ini kita akan membahas seputar kanker. Karena Hari Kanker Sedunia itu diperingati setiap tanggal 4 Februari. Kita harus tahu nih bagaimana caranya kita mencegah kanker. Apa saja gejala-gejala yang dirasakan kalau kita menderita kanker. Dan juga bagaimana mengantisipasi kalau kita sudah terkena penyakit kanker. Karena tahu nggak sih, Bay, ini kan penderita kanker tuh di kira-kira tuh ada 8 juta. 8 juta orang. 8 juta orang terkena penyakit kanker. 4 jutanya ini menyerang orang-orang yang usianya itu masih usia produktif. Usia berapa tuh? 30 sampai 69 gitu. Wah, umur-umuran kita dong. Nah, wah, itu ini dia. bahaya banget, berarti kita harus benar-benar aware, kita harus benar-benar ngerti soal kanker ini. Jangan sampai karena kita lengah akhirnya ngegampangin dan udah terkena penyakit kanker baru nyesel karena ya Iya, itu dia. stres loh. Makanya hari ini kita sudah kehadiran tamu saya ya. Ini tamu spesial juga yang akan menjelaskan kepada kita mengenai Hari Kanker Sedunia ini ya. Sudah hadir bersama kita ada Dr. Ulvana dari Yayasan Kanker Indonesia. Apa kabar, Dokter? Baik, Kita ingin tahu banyak nih seputar Hari Kanker Sedunia. Bener ya, jatuhnya tanggal 4 Februari ya. Tanggal 4 Februari setiap tahun. Benar. Dan ini tema untuk tahun ini apa nih, Dok? Jadi sebenarnya Hari Kanker Sedunia ini diprakarsai oleh UICC. Itu adalah suatu himpunan kanker, ya, Union for International Cancer Control sedunia, di mana memang sudah ditetapkan 4 Februari sebagai Hari Kanker Sedunia. Tahun ini temanya Not Beyond Us, bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau diterjemahkan tidak melampaui jangkauan kita, tapi yang itu kan negatifnya. Tapi kalau positifnya mungkin kita bisa bilang kanker, semua hal mengenai kanker dalam jangkauan kita, seperti itu. Jadi memang kita program ini sebenarnya adalah program yang kita jalankan selama setahun penuh, dan mungkin semua yayasan ya, semua rumah sakit yang berhubungan dengan kanker juga, pemerintah juga terutama itu sudah concern banget, sudah aware banget bahwa kanker ini harus diwaspadai, karena pada saat usia tertentu, dengan bertambahnya usia ya, kita bukan menjadi lebih sehat atau bagaimana, tapi kita harus khawatir terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menghindari jangan sampai kita terkena penyakit kanker, Dok? Oh ya, betul. Ini Aku tahu. Anggap Supaya saya, nggak saya kanker. dokter. Harus punya uang banyak biar nggak kena kanker. Ah, bukan itu kantong kering. Oh, bukan. Bukan. Gimana nih, Dok? Iya, jadi memang kan banyak orang yang suka lupa ya dengan gaya hidup sekarang. Nah, terutama memang gaya hidup kita harus kita ubah ya, walaupun kita banyak uang gitu kan. Tapi Enggak, kita dia harus kantong kering dia. Kantong kering, Dok. ya, kita harus memperhatikan
makanan kita harus sehat, terutama ya kalau bisa tuh makanannya jangan yang junk food ya. Kemudian kita juga tidak mengkonsumsi makanan yang diawetkan seperti itu. Jadi lebih bagus tuh belanja di pasar yang makanan seger, yang memang ada uletnya dikit-dikit gitu ya, daripada yang ada pestisida atau ada pengawetnya, itu lebih berbahaya kan. Kemudian kedua, kita juga melakukan tidak merokok. Itu yang paling penting. Itu salah satu, karena merokok itu bisa meningkatkan resiko kita terhadap beberapa jenis kanker. Kanker payudara, kanker paru, kanker ginjal, kanker rahim, kanker leher rahim. Ya. Jadi banyak sekali kanker akan meningkatkan resiko kita terhadap kanker jika kita merokok. Kemudian kita olahraga rutin. Ya, olahraga rutinnya berarti tidak harus yang hardcore gitu ya, tapi cukup yang lari, treadmill yang 30 menit setiap hari itu sudah cukup. Kemudian asal dilakukan rutin ya. Kemudian kita tidak mengkonsumsi alkohol seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah primary prevention ya, jadi pencegahan awal. Kemudian yang secondary-nya, yang keduanya, tahap berikutnya kita harus tahu bahwa kita usia tertentu ya, Mbak Enji, Mas Bayu harus melakukan deteksi dini. Nah, itu dia tuh. Apa tuh deteksi dini? Walaupun kita nggak sakit dan tidak merasakan apa-apa ya. Ngerasain apa-apa, kadang-kadang medical check up kita bagus, tetapi di dalam paket medical check up-nya tidak ada pemeriksaan, misalnya pap smear-nya nggak ada, Mbak. Mamografinya nggak ada. Pada saat usia udah 40, ini pasti belum 40 lah ya. Jadi belum ya. Jadi pada saat usia 40 wanita harus mamografi. Nah, Mas Bayu usia 40 ngapain nih saya? Kamu kalau yang ada harus dong, harus berpikir kan. Nah, itu ada guidelines apa yang harus dilakukan. Misalnya harus mungkin pemeriksaannya terutama PSA untuk kanker prostat, apalagi kalau ada riwayat kanker prostat di keluarga seperti itu. Jadi ada bisa genetik juga ya, Dok ya? Bisa. Ada beberapa jenis kanker yang meningkatkan resiko kita secara genetik. Tapi bukan sebagai penyebab ya. Penyebab kanker sebagian besar 99% tidak diketahui. Wah, berarti memang benar, saya selalu kesini minta makanan karena Angie tuh selalu masak sendiri. Jadi saya terjamin makanannya. Enak banget ya, saya tetangga yang baik kan ya. Dokter Rupana, terima kasih banyak sudah berbagi sama kita. Kita jadi tahu nih tentang tema kanker atau perayaan peringatan Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari ini. Tapi pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Masih ada 2 tamu saya yang lainnya, di mana kita akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai penyakit kanker dan juga tentu apa yang harus kita persiapkan di saat kita terkena penyakit kanker. Ini sih erat kaitannya tentunya sama proteksi diri, betul, asuransi. Penting. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.